Entah sudah berapa lama Rose membiarkan Raina menangis di bahunya. Dari kencang, memelan, terus kembali kencang, begitu seterusnya. Tidak ada upaya perempuan itu untuk menenangkan Raina, hanya pelukan erat seolah sedang membujuk wanita itu untuk membagi duka hanya kepada Rose. Setelah cukup lelah dengan segala perasaannya, Raina melepaskan pelukannya lalu duduk bersandar, membiarkan Rose yang hanya duduk diam sembari menunggunya bercerita. Namun ia tidak ingin bercerita kali ini. Ia hanya ingin merenungi diri. Matanya terpejam dan tubuh lemasnya bersandar di sofa ruang tengah. Rambutnya yang tergerai berantakan. Sudah 1 tahun berlalu dan dia masih belum bisa melupakan seorang Kenrick Regan. Raina berusaha menyemangati dirinya sendiri, namun setiap kali ia melihat ponsel yang sunyi, rumah yang sepi, membuat hatinya kembali gelisah. Apalagi beberapa hari terakhir ini, Mama Safira memilih tinggal di desa untuk pemulihan diri. Wanita itu menghela napas. Dia bimbang, apa yang harus dilakukan. Saat keadaan menekannya dari berbagai sisi, masalah perusahaan, juga masalah pekerjaan membuatnya mengharap suara Kenrick, memberikan semangat, dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Apa kau merindukannya? Kening Raina mengernyit dalam meski matanya masih terpejam. Kenrick? Tidak, Raina berkata dengan bibir bergetar, menahan emosi, aku hanya terlalu lelah dengan semua keadaan ini, Rose. Rain, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Rose. Biarkan aku seperti ini sebentar saja. Air mata Raina menggenang. Perasaannya kacau. Selama ini dia telah berusaha mati-matian agar masalah ini tidak mempengaruhi performanya sebagai CEO sekaligus pemilik perusahaan yang Kenrick berikan padanya. Tapi harus diakui, semakin hari semakin sulit menampilkan topeng bahwa dia baik-baik saja. Terdengar bunyi pesan masuk. Sekejap mata Raina menyambar ponsel tersebut dan melihat siapa yang mengiriminya. Namun lagi-lagi balon kebahagiaannya menyusut. Bukan Kenrick. Selalu seperti itu. Ia bahkan tidak pernah mengganti nomornya hanya karena berharap pria itu menghubunginya. Ia benci tapi rindu. Ia rindu tapi benci. Memang benar jika wanita terlalu sulit untuk dimengerti. Makhluk berhormon progesterone itu terlalu misterius. Mereka seperti bom waktu, menunggu orang yang tepat untuk menjinakkan ego dan dirinya. Bagaimana kabarmu? Raina membaca pesan yang terpampang di layar ponselnya. Dari Max. Detektif muda itu kabarnya sebentar lagi akan kembali ke Seattle. Ia sedang sibuk dengan kasus pembunuhan pria pemilik kasino yang paling berkuasa di Las Vegas, Lord Arthur Regan, dan salah satu targetnya ada di Indonesia, namun selalu menyempatkan diri untuk menyapa Raina. Baik, balas Raina menyadari hatinya menghangat, masih ada orang yang peduli padanya. Kita bahkan baru saja bertemu. Aku hanya ingin bilang, besok aku kembali ke New York. Max membalas pesannya dalam waktu singkat. Kenapa kau tidak bilang tadi? Tadi aku hanya ingin kau melepas rindu dengan Rose. Sekarang sudah ada Rose yang menjagamu. Aku bisa pergi dengan tenang. Aku akan kembali lagi di malam Natal untuk melamarmu. Itu pun jika kau tidak keberatan. Hati Raina dilanda badai. Bagaimana dia akan membalas pesan itu? Berulang kali ia menelan ludah sebelum akhirnya dia mengetik, ya, aku akan menunggumu. Terima kasih. Maaf aku harus pergi. Sampai jumpa. Raina tidak membalas, dia hanya menatap pesan terakhir Max dengan gamang. Kau akan menerima lamaran Max? Tanya Rose begitu Raina meletakkan ponselnya. Posisi Rose dan Raina begitu dekat sehingga perempuan itu bisa membaca pesan yang Max kirimkan dengan jelas. Sementara Raina pun tidak berniat menutupinya dari Rose. Perempuan itu sudah seperti saudara untuknya. Bahkan lebih dari sekadar saudara. Entahlah. Aku bingung. Bingung. Dia pria yang baik. Kau mulai menyukainya. Raina mendelik, tidak. Maksudku belum. Wajahmu memerah.
Aku yakin kau pasti menyukainya. Max juga baik. Dan terpenting, dia tampan. Rose. Rose membekap mulut. Hidung mancungnya kembang kempis. Dia sangat senang menggoda Raina seperti ini, apalagi melihat rona merah di pipi Raina yang sangat menggemaskan saat manik coklat tuanya melebar seperti sekarang. Dia lantas mendekatkan tubuhnya di samping Raina lalu sepasang netra coklatnya mengunci wajah Raina dengan serius. Lalu bagaimana dengan Kenrick? Raina menghela napas panjang, Kenrick hanya masa lalu. Dia sudah menjadi duda yang paling diminati wanita saat ini. Rose menaik turunkan alisnya. Apa kau akan membiarkannya diterkam perempuan lain? Aku tidak peduli. Ya, hidup memang harus tetap berjalan, Rain. Kau juga harus menentukan, melupakan masa lalu, atau kembali menjalaninya dari awal. Kau yang lebih tahu hatimu. Raina mendesah. Sudah 1 tahun sejak dirinya berjanji untuk menjalani hari seperti biasa. Melepaskan Kenrick semudah pria itu mengucapkan selamat tinggal. Namun Raina tidak sanggup menepati segalanya. Di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun Raina berada, gelombang kesedihan, kebingungan, dan duka menyengat setia mengikuti dirinya. Memeluknya erat-erat, enggan melonggar meski sedikit. Dia selalu merasa ada organ penting di tubuhnya menghilang, hingga rasa sakit jadi teman paling dekat dengannya saat ini. Dunianya memang tidak berhenti tanpa Kenrick, tetapi ia tahu, dunianya tidak seimbang tanpa pria itu. Kenrick mengetatkan gerahamnya. Ia mendekap gambar wanita setengah telanjang yang ada di hadapannya. Ia benar-benar kesal, karena beberapa jam terakhir dirinya mengetat nyeri tak tertahan. Semua tentu karena keindahan sempurna yang terpampang jelas di depan matanya. Dan yang lebih menjengkelkan lagi adalah, bahwa wanita di hadapannya ini malah tak tampak terpengaruh sama sekali dengan kehadiran dirinya. Lama-lama aku bisa gila. Runtuknya sambil mendekap guling bulu bergambar foto mantan istrinya itu sambil mengacak rambutnya. Masih sangat terasa efeknya. Beberapa jam yang lalu, Raina dalam wujud asli dan bukan hanya sekadar guling, ada di hadapannya. Duduk anggun dengan senyum memesona yang tak pernah lekang dari bibir merahnya. Wanita itu bahkan memakai pakaian seksi yang dulu tidak pernah sekalipun ia kenakan. Hampir setengah telanjang. Dan itu diperlihatkan wanita itu untuk pria lain. Tes. Brengsek. Kenrick tanpa sadar menelan ludahnya. Organ intim bagian bawahnya mulai berkedut. Mengeras. Oh, itu sudah terjadi sejak tadi. Entah kapan itu tepatnya Kenrick tidak yakin. Entah setelah dirinya menangis sedih, atau setelah Edward dan Adelaide pulang dari penthouse-nya. Arg. Desah Kenrick lolos begitu saja kala ia membayangkan sesuatu yang membuat gairahnya seketika bangkit. Sialan. Bisa atau tidak, mau atau tidak, Kenrick ingin Raina segera menjadi miliknya lagi. Ya, itu sudah harus Kenrick lakukan, dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebelum wanita itu menjadi milik pria lain, terutama Max. Kenrick mengusap kasar wajahnya. Dia semakin tersiksa ketika melihat gambar Raina yang terperangkap di figura berukuran besar yang terpajang di kamarnya seolah mengejeknya dengan sekali kedipan mata. Bantal, guling, spray, yang bergambar wanita itu semakin menggodanya, ditambah lagi aroma wanita itu yang manis dan memabukkan semakin membuatnya tak tahan. Katakanlah Kenrick gila. Tapi memang dia tergila-gila. Benteng tinggi pertahanan Kenrick terus dibantai dengan keadaan. Hormon testosterone sialan terus mendominasi dalam tubuhnya. Sungguh, jika mungkin tadi bukan di tempat umum, mungkin Kenrick akan melahap habis sosok Raina dan menyeretnya ke ruang privat di lantai atas klub bekas miliknya. Sit. Kenrick mengerang. Testosteronnya terus bekerja tanpa kendali. Oke, Kenrick harus menghentikannya. Pria itu menghela napas panjang. Secepat kilat ia menghempaskan guling yang sedari tadi dipeluknya. Kemudian dengan terburu-buru ia menuju ke arah kamar mandi. Vanessa masih berada di dalam kamarnya,
duduk meringkuk cemas akan kemarahan Damian yang sudah memberinya tamparan bola balik. Ingat sekali apa yang baru saja pria itu berikan untuknya, surat perceraian. Damian mengajukan gugatan perceraian atas nama dirinya dan bahkan pria itu tidak meminta 50% hartanya seperti kesepakatan yang telah disetujui bersama saat pemberian warisan. Terancamkah? Apakah Kenrick yang mengancam pria itu untuk bercerai dengannya tanpa embel-embel apapun? Padahal berulang kali dia katakan, bahwa dia memang merencanakan menjebak Damian tapi bukan dengan istri Kenrick. Namun seolah tak mempercayai seluruh ucapannya, Damian terus saja menghakiminya dan buruknya lagi sang mantan suami mengatakan jika dirinya tahu Vanessa bukanlah pewaris yang sebenarnya. Sial. Jika Damian saja sudah tahu, bukankah akan sangat mustahil jika Kenrick tidak mengetahui apa-apa? Selama ini Damian selalu mengancamnya, Vanessa pikir hanya gertak sambal belaka. Nyatanya pria itu bahkan lebih cerdas dari perkiraannya. Dari mana pria itu tahu? Apakah dari Roger? Apa dari tes DNA? Lalu akan membandingkan DNA Vanessa dengan siapa? Oh, seluruh keluarga Lord Arthur Regan sudah meninggal dunia. Dan makam mereka selalu dijaga oleh orang-orang kepercayaan Vanessa selama 24 jam. Meremas rambut kemudian meluruskan kaki yang tertekuk, Vanessa mengusap wajahnya kasar. Kenrick, pria itu sungguh sialan. Memutuskan hubungan mereka begitu saja dan menyebarkannya ke media. Padahal apa yang kurang dari Vanessa? Segalanya bahkan sudah wanita itu berikan. Termasuk pengelolaan perusahaan milik Regan. Tangannya yang gemetar segera menyambar ponsel yang berada di atas meja. Ada banyak pesan di aplikasi chatting miliknya. Semua pesan membahas hal yang sama. Berita itu, berita yang ia yakin akan menjadi topik hangat selama berbulan-bulan. Vanessa mendesah. Memejamkan mata barang sejenak. Terdengar suara gemericik air dari arah kamar mandi. Vanessa tahu kalau James yang berada di sana saat ini. Pria itu datang beberapa saat setelah Damian pergi. Cemas menggelayuti benak membuat pikiran Vanessa tidak bisa tidur dengan tenang. Wanita itu kembali memilih duduk di ranjang dan mengambil kembali ponselnya yang berada di meja kecil di samping kasurnya itu. Jari lentiknya menyentuh layar hingga menemukan aplikasi Instagram. Ada banyak sekali notifikasi. Dan dia tampak sangat terkejut saat membaca deretan komentar yang terpampang di sana. Wajah Vanessa memucat. Apalagi saat jemarinya menggulir ke media berita. "Kamu kenapa, sayang?" tanya James yang muncul dengan hanya memakai handuk yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Vanessa menoleh pada James, pria tampan itu tengah memandanginya dengan bingung. Tubuh segar James bahkan tidak membuat Vanessa luluh seperti biasanya. Ia tengah panik. Ada gemetar di tangannya yang tertangkap mata James dengan cepat. "Ada sesuatu yang buruk?" tanya James mengambil kaus dari almari pakaian Vanessa. Ia menyimpan beberapa pakaian di tempat tersembunyi di walk-in closet wanita itu. "Aku harus mandi," ucap Vanessa yang segera berdiri dan menaruh kembali ponselnya di atas meja. "Boleh aku merekamnya?" tanya James seusai memakai kausnya. "Tidak," jawab Vanessa dan segera menuju ke kamar mandi. "Atau aku temani?" tanya James lagi. "Aku rela mandi lagi." Vanessa tidak menjawab. "Seharusnya aku tidak mandi dulu," ujar James seraya menggeleng sebelum memakai celana panjangnya. Pria itu kemudian mencari-cari ponselnya. Ia lupa menaruhnya di mana. Saat melihat ponsel Vanessa, ia segera mengambilnya untuk menelpon ponselnya. Akan tetapi, saat membuka ponsel milik wanitanya itu, James tanpa sengaja melihat sebuah berita yang sepertinya sedang dibaca Vanessa sebelum wanita itu menuju ke kamar mandi. Pewaris Regan yang sebenarnya telah ditemukan. James menggeleng tidak percaya. Dan setelah ia menemukan ponselnya, James segera mencari sumber berita itu dan segera menemukannya di sebuah situs berita eksklusif New York. James menggeleng, karena sepertinya berita yang diunggah ke situs itu bukanlah berita hoaks semata.
Akan tetapi, jika berita itu benar, Vanessa dalam musibah besar. Kita harus segera pergi, desis James ketika Vanessa keluar dari kamar mandi. Aku lelah, James. Dan kau akan membiarkan pewaris Regan yang sebenarnya menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara. Begitu Vanessa. Sesaat dunia Vanessa seakan berhenti seketika. Seolah melenyapkan gaya gravitasi pikiran wanita itu melayang-layang di udara. Mengerjap sesaat sebelum menoleh ke arah pria yang selama ini selalu bersamanya meski seringkali ia abaikan karena Kenrick. Vanessa. Tidak tahu tindakan apa yang harus dirinya ambil, Vanessa tersentak mendengar seruan James. Ia merasakan genggaman hangat di jemarinya. Apakah semua itu benar? Kalau tidak, kita akan tetap tinggal, dan aku akan menemanimu menghadapi berita hoaks ini. James. Kenapa tidak jujur sejak awal? Menemukan pancaran ingin dikasihani dari balik kelopak sayu Vanessa, sebuah iba dari James terbit layaknya fajar yang mengikis gelap. Memberikan angin sejuk untuk Vanessa yang kini butuh sosok pendukung. Sebelum kemudian James menarik tangannya dan menggeleng pelan. Setidaknya kalau kau mengatakan yang sebenarnya, kau tidak perlu dalam kondisi seperti ini. Apakah dia Kenrick? Terisak lemah Vanessa mengangguk, aku saksi mata terjadinya pembunuhan dengan skenario kecelakaan itu. Ayah dan ibu Kenrick meninggal. Dan aku membantu menyelamatkan Kenrick dengan menyembunyikannya di balik kota-kota sampah. Vanessa menelan salivanya. Lalu papa menemukan Kenrick dan membawanya ke rumah. Kami merawatnya layaknya saudara, lalu berita tentang Lord Arthur Regan mencari pewarisnya yang hilang membuat papa gelap mata. Kalung dengan huruf R bermata berlian yang diberikan ibu Kenrick padaku, ia berikan pada Lord Arthur Regan. Vanessa mendesah sebelum dengkus geli meluncur pelan. Papa mengancam Lord Arthur agar menjadikanku pewarisnya, jika tidak, papa akan membunuh Kenrick yang memang telah hilang ingatan. Dan, setelah surat wasiat itu dibuat, papa membunuh Lord Arthur. Jeda, Vanessa menatap langit-langit rumah yang menggantung lampu kristal mewah. Kebohongan papa tidak hanya membunuhnya, tapi juga membunuhku, ia kedipkan bahu. Surat wasiat itu sama sekali tidak berguna untukku. Menikah dengan keturunan Chandradinata. Padahal menurut penjelasan keluarga itu, mereka tidak memiliki anak laki-laki. Namun akhirnya papa mendesak Mama Weni untuk menikahkan anak angkatnya denganku, dan dia adalah Damian. Vanessa memejamkan matanya. Papa lalu membunuh sebagian pengacara Lord Arthur Regan dan Chandradinata, dengan tujuan, saksi kunci yang mengetahui isi surat wasiat itu tidak lagi hidup di dunia. Tapi beberapa pengacara kepercayaan keluarga mereka, sudah melarikan diri ke luar negeri. Dan puncaknya aku yang membunuh papa dengan tanganku sendiri, saat papa berusaha membunuh Kenrick. Vanessa benar-benar tidak bisa membendung air matanya, karena aku mencintainya James. Aku sangat mencintainya. Aku hanya ingin menikah dengannya lalu mengembalikan seluruh harta Regan kepadanya. Vanessa. Tatapan selaksa anak panah itu James arahkan pada Vanessa yang menahan gerak tangan menyentuh dada yang mendadak nyeri. Aku hanya ingin mengakhiri kejahatan ini, James. Sungguh. Pergilah. Sebelum kau juga dikait-kaitkan dengan kejahatan yang aku lakukan. Kita pergi bersama. Ayo. Dengan cepat James memakaikan ke tubuh Vanessa, kita akan menjelaskan semuanya nanti pada Kenrick. Aku takut, James. Dibanding semua ini, aku takut kehilangan Kenrick. Segera melengos saat setetes cairan ingin kembali meleleh dari telaga beningnya. Vanessa menarik tangan yang pria itu genggam sebelum kemudian berbalik menahan diri untuk tak luluh di sini. Ia takut kehilangan semua kemewahan ini, takut kerja keras dan pengorbanannya musnah tak berarti. Namun di atas itu semua, nyatanya dia lebih takut, Kenrick tidak menganggap dirinya lagi. Kenrick. Pria itu bahkan lebih berarti dari Roger dalam hidupnya. Mungkin jika sudah mengetahui semua ini pasti akan sangat membencinya. Mencipta langkah dengan kaki yang terasa goyah.
Vanessa berhenti untuk menatap rumah mewah ini sekali lagi. Cepat, Vanessa. Menelan kasar Sylvia yang terasa seperti duri, Vanessa mengangguk lalu mempercepat langkahnya dalam bimbingan James. Sekali lagi ia menarik napas dalam lalu membuangnya perlahan berharap sesuatu yang menghimpit dada ikut terlepas bersama udara yang keluar dari bibir tipis tak berpoles gincu itu. Namun usaha yang ia lakukan tampaknya begitu sia-sia karena tak setitik pun beban di dada terangkat melainkan kian berat. Sungguh, ia tidak bisa kehilangan Kenrick. Ia membutuhkan pria itu sebagaimana paru-paru membutuhkan oksigen.